Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Landari dengan NIM 21416255201134 dari kelas IF 21A. Di sini akan mempresentasikan tugas analisis desain visualisasi data. Yang pertama yaitu sorting and duplicates. Sorting atau pengurutan adalah proses pengaturan data dalam urutan tertentu, sedangkan duplikat adalah entry data yang muncul lebih dari sekali dalam kumpulan data yang sama. Dalam pemrosesan data, mengidentifikasi duplikat dan mengurutkan data merupakan langkah penting untuk analisis dan pemrosesan data yang efisien. Selanjutnya itu yang A, method sort values. Method sort values adalah suatu metode yang disediakan oleh library seperti Pandas dalam bahasa pemrograman Python untuk mengurutkan nilai dalam data frame berdasarkan satu atau beberapa kolom. Metode ini memungkinkan pengguna untuk mengurutkan data dalam urutan naik atau ascending atau turun descending berdasarkan nilai pada satu atau beberapa kolom. Ini adalah contoh penggunaan sort values. Pertama yaitu import pandas, lalu dia membuat data frame-nya, selanjutnya dia menampilkan data frame-nya, lalu menampilkan data frame sebelum pengurutan, terus mengurutkan, di sini ada mengurutkan data frame berdasarkan kolom usia, yaitu df sort values by usia, lalu menampilkan data frame setelah pengurutan. Lalu akan muncul hasilnya nama, usia, hobi, dan di sini ada data frame sebelum pengurutan, dan di sini ada data frame setelah pengurutan. Lalu yang kedua, mencari data duplikat. Untuk mencari data duplikat dalam data frame, Anda dapat menggunakan metode duplikat dari Pandas. Metode ini mengembalikan series boolean yang menunjukkan apakah baris-baris dalam data frame M adalah duplikat atau tidak. Ini contohnya, import Pandas, terus membuat data frame-nya ini, terus mencari data duplikat, lalu menampilkan data duplikat. Nah, ini hasilnya itu data duplikatnya ada nama, usia, hobi itu Lim Siska 26, hobinya belanja. Selain itu, jika Anda ingin mengetahui jumlah total duplikat dalam data frame, dapat menggunakan metode sum pada hasil dari duplikat. Contohnya menghitung jumlah total. Nih, menghitung jumlah total duplikat bisa menggunakan sum, yaitu jumlah total duplikatnya itu 1. Selanjutnya, C. Parameter subset. Parameter subset digunakan dalam metode duplikat untuk menentukan kolom-kolom tertentu yang ingin diperiksa duplikatnya. Dengan menggunakan parameter ini, Anda dapat menentukan subset dari kolom-kolom dalam data frame yang ingin Anda periksa keberadaan duplikatnya. Contohnya, import pandas, lalu membuat data frame-nya, lalu mencari data duplikat berdasarkan kolom nama dan usia, lalu menampilkan data duplikat berdasarkan kolom nama dan usia. Ini data duplikat berdasarkan subset kolom nama dan usia. Dalam contoh di samping, kita mencari duplikat berdasarkan subset kolom nama dan usia. Hal ini berarti dataframe akan memeriksa apakah ada baris-baris yang memiliki nilai yang sama pada kedua kolom tersebut. Hasilnya adalah data frame yang berisi baris-baris yang merupakan duplikat berdasarkan subset kolom tersebut. Yang D, parameter keep. Parameter keep digunakan dalam metode duplikat untuk menentukan bagaimana menangani duplikat yang ditemukan. Parameter ini memiliki 3 opsi nilai yang mungkin,
Satu, first menandai semua duplikat kecuali entry pertama sebagai duplikat. Yang kedua, last menandai semua duplikat kecuali entry terakhir sebagai duplikat. Yang ketiga, false menandai semua duplikat sebagai duplikat. Contohnya, pertama import pandas, membuat data frame, terus mencari data duplikat dan menandai semua duplikat kecuali entry pertama. Ini menggunakan first, lalu yang kedua, lalu selanjutnya mencari data duplikat dan menandai semua duplikat kecuali entry terakhir menggunakan last dan mencari semua duplikat menggunakan false. Ini menampilkan hasil. Lalu hasilnya duplikatnya ini menandai semua duplikat kecuali entry pertama. Akan muncul hasilnya seperti ini. Dan lalu duplikatnya menandai semua duplikat kecuali entry terakhir, maka hasilnya muncul ini, dan semua duplikat, maka hasilnya muncul seperti ini. Selanjutnya, method drop duplicates. Method drop duplicates digunakan untuk menghapus baris-baris yang merupakan duplikat dari sebuah data frame. Metode ini mengembalikan data frame baru yang tidak berisi duplikat. Contohnya, import pandas. Pertama import pandas, lalu membuat data frame, lalu menghapus duplikat berdasarkan semua kolom, menggunakan drop duplikat, menghapus duplikat berdasarkan kolom nama, lalu menampilkan data setelah menghapus duplikat. Maka hasilnya akan seperti ini. Ada setelah duplikat berdasarkan semua kolom. Selanjutnya, mengatasi none. Untuk mengatasi nilai none atau not a number dalam data frame, Anda dapat menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda seperti menghapus baris atau kolom yang mengandung nilai none, menggantinya dengan nilai lain, atau melakukan interpolasi. Contohnya, yang pertama itu ada menggunakan filna untuk mengatasi none dengan nilai tertentu. Pertama, import pandas, membuat data frame, lalu mengganti nilai none dengan nilai rata-rata, maka hasilnya muncul seperti ini. Selanjutnya, menggunakan drop na untuk menghapus baris yang menggunakan none. Sama, yaitu import pandas, membuat data frame dari contoh, nih. Menghapus baris yang mengandung none. Jadi dia menggunakan drop na. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Metode dropna adalah salah satu alat penting dalam pemrosesan data menggunakan pandas di Python. Ini digunakan untuk membersihkan atau menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang none dari data frame. Cara kerja dropna ini mendeteksi nilai none. Pertama, metode dropna akan memindai setiap elemen dalam data frame untuk mendeteksi keberadaan nilai none. Menentukan aksi, kemudian setelah mendeteksi nilai none, Anda dapat memilih untuk menghapus baris atau kolom yang mengandung none. Dalam hal ini kita akan fokus pada penghapusan baris setelah nilai none terdeteksi. Metode dropna akan menghapus baris tersebut secara keseluruhan dari data frame. Selanjutnya, metode filna. Metode filna digunakan untuk mengganti nilai yang hilang atau none dengan nilai yang ditentukan. Ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan nilai yang akan menggantikan nilai yang hilang, seperti penggunaan nilai konstan, nilai statis, misalnya mean atau median, atau nilai yang berdasarkan metode interpolasi. Ini contohnya. Import pandas, yaitu membuat contoh data frame-nya, mengisi nilai none dengan nilai rata-rata usia, main-nya diisi dengan usia, filna, lalu munculnya akan seperti ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.